Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah? Sebelum kita mulai memperkatakan firman Tuhan, kembali kita serahkan sepenuhnya penyampaian firman Tuhan ini. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami menyatukan roh kami dengan roh-Mu Tuhan, untuk kami saat ini memperkatakan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan hidup kami di tengah-tengah kondisi yang menekan dan mencekam pada saat-saat seperti sekarang ini. Akan tetapi Tuhan, kami memiliki Engkau. Kami akan tetap kuat ketika kami ada di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini merupakan kekuatan yang akan membangkitkan iman percaya kami untuk tetap bersandar, berharap, berjalan bersama dengan Engkau. Mari Roh Kudus, kuasai hati kami yang memberitakan, pikiran kami, juga Bapak Ibu, saudara-saudara kami semua yang ada di rumah. Kiranya kekuatan dari surga dengan urapan kuasa roh itu akan menyatukan kami di dalam satu roh untuk bisa melakukan firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa walaupun ibadah ini adalah ibadah online, itu merupakan satu kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Karena apa? Kondisi pada saat ini benar-benar suatu kondisi tekanan yang berat bagi kita. Bukan hanya itu saja, kita juga ada dalam tekanan ekonomi. Karena berbisnis pun bukan hal yang mudah pada saat ini. Ini gak mudah. Nah, dalam kondisi-kondisi yang seperti inilah, ada banyak orang, bahkan dikatakan sebagian besar dari kita semua, akan mengalami satu kondisi hati yang dikatakan tawar hati. Tawar hati adalah satu kondisi hati yang hambar rasanya. Sepertinya makanan apapun yang kita makan itu tidak ada rasanya. Membuat kita tidak ada nafsu makan. Membuat kita lemah, membuat kita ini pesimis. Karena kita tahu bahwa pusat kehidupan kita itu ada di dalam hati. Karena Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kondisi kita tawar hati, maka itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Bahkan Raja Salomo di dalam Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Kalau kita tawar hati, kekuatan iman kita pun akan jatuh. Bahkan kondisi tawar hati ini menurut seorang hamba Tuhan dikatakan adalah satu racun yang membahayakan tubuh kita. Yang akan membuat kita bisa pada posisi putus asa, bahkan akhirnya bunuh diri. Situasi pada sekarang ini, kita tadi saya sudah katakan pada Bapak Ibu bahwa sesuatu yang sangat sulit. Kalau kondisi ini terus menerus tanpa kita bisa mengubah hati kita, maka kita akan seperti tadi katakan mengalami putus asa. Kita harus keluar dari kondisi yang seperti ini. Dan pagi hari ini saya mengambil tema awas tawar hati, supaya kita bisa mengatasi kondisi yang seperti ini. Awas tawar hati. Jangan sampai kita tawar hati. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi tawar hati ini? Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah tempat kita belajar yang paling benar dan paling sempurna. Amin. Kita akan baca kitab kita pada 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Perikopnya berbunyi, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut.
Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita belajar dari Rasul Paulus yang menuliskan surat ini pada jemaat di Korintus. Karena kondisi jemaat saat itu adalah dalam keadaan tawar hati. Mereka semua berebut kemampuannya ditonjolkan. Bahkan ketika mereka beribadah, mereka itu mencari-cari mana yang lebih cocok dengan dirinya. Bukan mana yang lebih cocok pada Tuhan, tapi bagaimana bisa cocok. Sehingga terpecah-pecah menjadi ada yang pengikut Paulus, ada pengikut Apolos. Kondisi itu membuat mereka tawar hati. Akan tetapi Paulus tidak ingin kejadian itu menimpa jemaat Korintus, sehingga dia membangkitkan dengan pesannya lewat surat ini. Dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, kita akan belajar 3 sikap hati yang harus kita lakukan agar kita mengatasi kondisi tawar hati. Karena tadi seperti saya katakan, kondisi tawar hati menimpa bukan hanya pada kalangan tertentu, tapi semua golongan, semua kalangan, semua status ekonomi, sampai-sampai pendeta pun bisa mengalami tawar hati. Dan jujur pun, saya pun pernah mengalami hal itu. Tapi saya segera sadar dan saya berubah karena saya tahu bagaimana saya mengatasi kondisi tawar hati. Untuk mengatasi yang pertama adalah berfokus pada kemajuan batiniah. Ayat 16 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita memang tidak bisa menahan, tidak bisa mengingkari kondisi secara fisik yang dari hari ke sehari setelah kita mengalami satu umur maksimal menjerang 40-50 ke atas, kondisi fisik kita itu akan mengalami penurunan. Hal ini tidak bisa disangkal lagi. Kondisi seperti sekarang ini pun kita nggak bisa mengelak karena semuanya sudah secara global terjadi di seluruh muka bumi. Walaupun saya juga terkejut masih ada beberapa daerah yang sama sekali nggak kena loh. Masih ada. Nah, kalau kita mengalami kondisi seperti ini, yang pertama kita harus berfokus pada kemajuan batiniah. Tubuh ini sementara. Sehingga fokus perhatian kita ini teralih. Tidak berfokus pada kemajuan batiniah yang saya katakan tadi akan berkembang tanpa batas. Kalau kita berfokus pada kemajuan batiniah, maka kita tidak akan mengalami yang dikatakan kekecil iman. Tapi iman kita akan bertumbuh dari hari ke sehari, semakin kuat, yang otomatis secara tidak langsung, kalau jiwa kita kuat, maka tubuh kita akan berangsur-angsur menjadi kuat. Ini saya alami sendiri dan ini saya saksikan sendiri ketika istri saya sakit. Ketika dia lemah imannya, karena diserang penyakit, maka tubuh ini merosotnya cepat sekali. Tapi begitu dia bangkit imannya, kemajuan secara fisik ini pun juga cepat sekali. Jadi batin ini ketika dibangkitkan itu akan mempengaruhi yang namanya jasmani. Jadi kita harus, kalau kita mengalami tawar hati, kita berusaha untuk fokus pada kemajuan batiniah. Kita harus terus mengarahkan pandangan mata kita ini kepada Yesus. Karena sangat berbahaya. Kalau kita sudah dialihkan oleh iblis, kita menjadi terkungkung dalam rasa ketakutan, karena kondisi seperti sekarang, maka
hati kita akan menjadi tawar. Kalau hati kita sudah tawar, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau toh kita melakukan apa-apa, itu hanya rutinitas. Tetapi hati yang sesungguhnya yang Tuhan lihat itu, sesungguhnya sudah mengalami satu hal, terancam mati secara roh. Kondisi seperti sekarang pun saya katakan orang juga ketakutan dengan ekonomi yang ada, sehingga melakukan pengejaran secara finansial untuk bagaimana bisa mengatasi hal ini. Itu nggak salah, itu memang harus. Tapi jangan kita terfokus dengan itu sampai perhatian kita teralihkan dari kemajuan secara batiniah. Setiap minggu, bukan setiap minggu maksud saya, setiap hari Bapak Ibu Gembala khususnya memacu iman kita dari sehari ke sehari supaya batiniah ini terus maju. Karena kondisi seperti sekarang tidak bisa dikatakan oh kita bertahan aja iman kita stagnan. Tidak bisa. Karena suatu tekanan yang berat kalau kita stagnan kita akan jatuh. Tapi kalau kita maju kita nggak akan jatuh. Seperti burung Raja Wali ketika dia menghadapi badai, dia tidak menunduk ke bawah, turun, tapi dia makan naik. Bahkan dia gunakan badai itu sebagai sebuah tekanan dia untuk naik. Jadi gambarannya kalau ada angin dari samping, dia hanya kembangkan sayapnya ke atas dan dia akan naik. Demikian juga kita. Kita menghadapi seperti ini. Kembangkan batiniahmu. Kesatuanmu dengan Tuhan. Saya mengatakan karena saya sudah mengalami. Sehingga iman ini jadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Pasti itu. Jangan terlalu takut dengan apa yang ada di sekeliling kita. Takutlah kepada kalau Tuhan sudah meninggalkan kita atau kita sendiri yang meninggalkan Tuhan tanpa terasa. Akibat tawar hati. Karena itu kita harus benar-benar mengendalikan hati kita. Karena hati ini merupakan pusat kehidupan kita. Dan kita harus selalu berusaha untuk berfokus kepada kemajuan batiniah. Matius 6 ayat 33 sudah sangat jelas menghendaki kita berfokus pada yang namanya batiniah. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai pendekatan iman kepada Tuhan. Kalau iman kita kepada Tuhan sudah kuat, maka semuanya Tuhan akan berikan. Dan itu di luar pikiran saya, pikiran saudara. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melakukan di luar hukum alam. Karena Tuhan selalu bekerja secara supranatural. Tuhan tidak pernah bekerja secara natural. Yang natural adalah bagian kita. Kita bekerja secara natural, tapi Tuhan akan bekerja secara supranatural. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan adalah apa yang supranatural. Yang tidak bisa terpikirkan oleh pikiran kita. Yang tidak pernah timbul dari dalam hati, Tuhan berikan. Karena itu fokuslah kita pada kemajuan batiniah. Sehingga kita ini bisa tetap kuat bahkan maju di dalam menghadapi situasi sekarang dan kita ini tidak akan tawar hati. Berfokus pada hal-hal yang jasmani akan menganggap pekerjaan itu harus diawali dari uang dan diakhiri dengan uang. Ada uang siap bekerja, tidak ada uang mogok kerja. Sama juga dengan cinta yang dilandasi uang akan berkata, ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Itu kalau fokusnya pada finansial, pada kebutuhan jasmani. Tapi kalau fokus kita pada kebutuhan secara rohani, fokus pada kebatiniah, akan diawali dengan iman. Perhatikan benar nih kata-kata saya. Akan diawali dengan iman dan diakhiri dengan kejadian yang luar biasa atau mujizat. Iman itu akhir di belakangnya adalah mujizat. Mujizat itu juga bukan ujungnya. Karena menurut Pastor Philip Mantova, iman ujungnya adalah visi.
wujudnya mujizat. Mujizat itu wujudnya. Tapi itu adalah sebuah visi Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengerti. Kita harus bisa mewujudkan visi Tuhan sesuai dengan perintahnya dalam amanat agung. Perkuat batinia kita. Fokus pada kemajuan batinia kita. Maka kita akan tidak tawar hati. Yang kedua, sikap hati supaya kita tidak tawar hati adalah berfokus pada kemuliaan. Kalau yang pertama tadi berfokus pada kemajuan batinia, menjaga hidup kita untuk tetap mengutamakan batinia, itu seiring dengan apa yang dikatakan di sini metanoia, hidup dalam pertobatan. Batinnya terus diperhatikan, hidup dalam pertobatan. Yang kedua, berfokus pada kemuliaan. Ayat 17 dari 2 Korintus 4 di sana mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Seorang yang berfokus pada kemuliaan akan memiliki, perhatikan kata-kata ini, masa depan kekal seperti yang pernah dikatakan Bunda. Orang yang berfokus pada kemuliaan akan memiliki masa depan kekal. Jadi jangan fokus pada hasil yang bisa diperbuat oleh tubuh jasmani ini, tapi kita harus berfokus pada kemuliaan. Karena usaha kita secara jasmani akan berhenti ketika kita mati. Tapi kalau kita berfokus pada kemuliaan, tidak akan pernah berhenti walaupun tubuh kita mati. Bahkan akan ada kelanjutan. Oleh karena itu kita harus fokus pada kemuliaan. Kalau fokus pada kehidupan batinia, maka kita akan menjaga bagaimana bisa memperoleh kemuliaan yang dijanjikan. Jadi yang pertama tadi, menjaga fokus pada batinia itu menuju pada kemuliaan kekal yang dijanjikan. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita hidup bergaul intim atau meno. Ketika kita hidup bergaul intim dengan Tuhan, maka mata kita akan tertuju pada kemuliaan. Karena Tuhan itu adalah kemuliaan. Bahkan dikatakan apapun kita lakukan, itu tidak sia-sia. Hasilnya yang akan kita dapatkan nanti adalah sebuah kemuliaan. Roma 6 ayat 2 coba dibuka. Roma 5 ayat 2, maaf. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Ya, oleh Dia, oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita punya pengharapan akan menerima kemuliaan Allah kalau kita bersama dengan Yesus. Kita selalu hidup bergaul intim sehingga kita bisa memperoleh kemuliaan yang dijanjikan. Walaupun menurut orang dunia, menurut 1 Korintus 15 ayat 19 itu, menurut dunia di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 itu dianggap bodoh. Coba dibuka juga 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh. Perhatikan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Jadi penilaian secara jasmani tidak akan pernah gatuk. Ketika kita melakukan, kita fokus pada kemuliaan, itu dunia tidak akan pernah bisa menerima. Bahkan saya dulu punya teman mengatakan, ngapain kamu setiap hari, setiap minggu ke gereja? Bodoh itu. Seperti ayat ini. Ngapain pagi-pagi ini kita bisa melakukan hal yang lain yang bisa menyenangkan hati, atau menyenangkan secara jasmani. Kenapa kita harus ibadah? Dianggap bodoh. Tapi memang itu tidak akan pernah dia mengerti kalau dia tetap hidup di dalam jasmani. Tapi kalau berfokus pada kemuliaan,
kita akan mengerti jawabannya. Karena hidup ini hanya sementara. Dan hidup inilah, anehnya hidup inilah kesempatan untuk memperoleh kemuliaan. Karena kemuliaan hanya bisa diperoleh dari hidup kita sekarang. Tidak bisa setelah kita meninggal, setelah kita mati. Sekaranglah kita harus bisa untuk bisa meraih kemuliaan itu melalui kehidupan kita yang sekarang. Dan kalau kita memang mengharapkan seperti manusia pada umumnya, bahwa kita berusaha mati-matian saat ini, hanya untuk kehidupan yang sekarang, Paulus mengatakan itu adalah orang yang paling malang di dunia. Di fokus kita bukan hanya pada kehidupan ini, karena memang kita harus memenuhi kebutuhan daging. Ya, kebutuhan daging harus dipenuhi. Kita harus hati-hati kadang-kadang dengan kata-kata. Kita tidak boleh memenuhi keinginan daging, tapi kita harus memenuhi kebutuhan daging. Karena kalau kebutuhan daging tidak dipenuhi, matilah kita. Tapi keinginan daging tidak boleh. Demikian juga roh, nanti akan saya jelaskan di belakang. Tadi dikatakan bahwa untuk memperoleh kemuliaan tidak lepas dari apa yang dikatakan penderitaan. Ini sudah tidak bisa dipungkiri. Bahkan simbol orang Kristen adalah salib. Salib adalah penderitaan, untuk mengingat penderitaan Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau kita mengalami sebuah penderitaan, sudah pastilah itu, kalau kita bukan karena dosa ya, itu adalah jalan menuju kemuliaan. Sudah pasti. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, jangan tawar hati. Karena justru itulah jalan untuk bisa memperoleh kemuliaan. Amin. Kita bisa melihat juga bagaimana gambaran pohon kurma. Dia tidak bisa tumbuh kalau dia tidak ditekan. Cara nanamnya ditindih batu besar, ketika dia tumbuh akarnya mau ke atas tidak bisa turun ke bawah. Sampai akarnya kuat ke bawah, baru dia menekan ke atas dan dia berhasil. Kita pun juga seperti itu. Jadi salib yang dulunya merupakan lambang kehinaan pada zaman Yesus dulu, sekarang sudah berubah, salib itu ada lambang kebanggaan. Karena apa? Kita bisa melihat orang Kristen kalau sudah pakai kalung salib, menunjukkan aku loh orang Kristen. Sudah satu hal, satu kebanggaan. Tapi tidak sadar bahwa ketika kamu menghadapi penderitaan, siap tidak kamu seperti yang tadi tanda salib? Kita harus siap. Karena kita tadi sudah saya katakan yang pertama fokus pada kemajuan batinia, fokus kepada kemajuan batinia, karena itulah yang membawa kita pada kemuliaan. Yesus sendiri pun ketika dia disalib, selesai disalib, Allah memberikan satu kehormatan yang luar biasa. Karena dia berikan nama di atas segala nama itu kepada Yesus. Semuanya harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Di bumi, di surga, dan di semua tempat. Kita pun ketika kita bisa menghadapi penderitaan itu, mengatasi penderitaan itu, maka kita akan memperoleh kemuliaan dari Tuhan. Amin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak tawar hati adalah berfokus pada nilai kekekalan. Ayat 18 dari 2 Korintus tadi. 2 Korintus 4 ayat 18 berbunyi demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Pada saat-saat seperti ini, kebutuhan rohani itu bersifat urgent. Saya ulangi, pada saat-saat seperti ini kebutuhan rohani itu bersifat urgent. Tidak bisa ditunggu-tunggu lagi. Kenapa? Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Namun kita tidak boleh berhenti pada kebutuhan rohani. Tapi kita juga harus memenuhi keinginan rohani. Mohon maaf kalau saya katakan kalau Bapak Ibu hanya dengan kebutuhan rohani. Salah-salah kalau toh naik ke surga, tidak dapat mahkota.
Bapak Ibu tahu bedanya kebutuhan rohani dengan keinginan rohani? Kebutuhan rohani sama dengan kebutuhan jasmani. Butuh apa? Makan, minum, pakaian, rumah. Kebutuhan rohani, baca firman, doa. Seperti Andreas katakan doa penting, baca firman, doa. Itu kebutuhan rohani untuk membangun iman kita. Tapi saya katakan belum memenuhi keinginan roh. Salah satu keinginan roh, kalau Bapak Ibu lihat Paulus itu loh, sudah punya rencana sendiri. Tahu-tahu dia disuruh sama roh, disuruh kamu ke sana. Dia berangkat, itu loh keinginan roh. Salah satunya. Keinginan roh yang secara umum adalah melaksanakan misi amanat agung. Bagaimana kita bisa melaksanakan misi amanat agung? Kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan atau peripateo. Tidak akan bisa. Karena kita adalah murid dari Tuhan. Dan kita memuridkan. Kita harus bisa berfokus pada nilai kekekalan. Jangan hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Yang dikatakan di sini yang tidak kelihatan itu bukan berarti hal-hal yang mistik. Bukan hal-hal yang gaib atau tersembunyi. Tapi lebih kepada pendekatan iman. Hal yang tidak kelihatan itu adalah pendekatan iman. Itu yang harus difokuskan. Bagaimana iman kita dari hari ke hari diperkuat. Terima masalah, terima penderitaan. Percayalah, kalau kita mengerti atau kita kenal sama Tuhan, itu membuat kita lebih kuat. Saya juga tadi saya katakan, saya saksikan, istri saya pun saat ini, saya maaf bukannya mengunggulkan, imannya semakin meningkat dengan sakit yang seperti itu. Yang saya sampai juga tawar hati, hampir-hampir. Tapi Tuhan tidak menginginkan, karena saya sadar, saya persiapkan khotbah ini, saya nggak bisa tawar hati. Saya harus fokus pada batiniah. Sehingga benar, ketika pembenahan secara batiniah, pembenahan secara roh terjadi dalam saya dan istri saya, maka kesembuhan itu terjadi. Tidak salah, carilah dahulu kerajaan Allah berserta kebenarannya. Kesembuhan pun itu semuanya termasuk di dalam semuanya akan diberikan. Termasuk kesembuhan. Jadi kita fokuslah pada kekekalan. Yakinlah bahwa yang kita jalani saat ini adalah jalan menuju kekekalan. Jangan sampai kita salah jalan kita di jalan yang besar menuju kepada kebinasaan. Jangan sampai. Pastikan jalanmu saat ini adalah jalan menuju kekekalan. Dan jalan menuju kekekalan adalah berjalan bersama Tuhan. Biarlah apa yang ada dalam pikiran kita. Karena pikirannya jelas juga pengaruh dari hati dan mempengaruhi hati. Biarlah yang ada dalam pikiran kita itu hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Memang kita tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan secara jasmani yang harus kita lakukan. Tapi jangan sampai mengarah kepada keinginan daging. Karena kebutuhan daging itu pun orang-orang itu tidak bisa memasang sebuah standar sampai di mana. Tanpa disadari akan memenuhi keinginan daging. Tapi kalau kita keinginan roh itu nggak ada batasnya. Kebutuhan roh nggak ada batasnya. Makin kenyang makin bagus. Kalau kebutuhan jasmani makin kenyang makin kena emah. Tapi kalau kebutuhan secara rohani makin kenyang makin kuat. Makin melambung tinggi. Jadi penuhilah kebutuhan roh dan keinginan roh. Sehingga kita bisa berfokus pada kekekalan. Kalau kita berfokus pada kekekalan, seperti saya katakan itu merupakan pendekatan iman. Dan bukan pendekatan logika. Kalau sudah dibandingkan dengan logika, ini berbahaya. Memang menjalankan firman Tuhan butuh pikiran. Tapi mengerti kehendak Tuhan tidak pakai logika, pakai iman. Jangan sampai kita melakukan firman Tuhan
tanpa pakai otak. Ini bahaya. Ini yang sering terjadi. Merasa dirinya aku sudah melayani Tuhan. Punya konsep sendiri dalam dirinya. Tapi ketika menghadap Tuhan, aku tidak kenal kamu. Itu karena pakai pendekatan logika. Bukan pakai pendekatan iman. Kalau kita pakai pendekatan iman, kita akan memastikan jalan kita ini menuju kepada kekekalan. Kalau kita bisa berfokus pada sesuatu yang tidak kelihatan, susah loh. Berfokus pada sesuatu yang tidak kelihatan, itu akan membahagiakan kita. Karena dikatakan berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kita percaya walaupun kita tidak melihat, tapi roh kita bisa merasakan. Karena definisi iman Ibrani 11 ayat 1 pun mengatakan itu pada kita berfokus pada sesuatu yang tidak kelihatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan kan belum jadi kenyataan, gak kelihatan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dua-duanya tidak kelihatan. Tapi iman punya kekuatan besar yang tidak bisa diukur manusia. Iman itu punya kekuatan besar yang tidak bisa diukur oleh manusia. Apapun itu. Dan iman inilah yang sering juga saya katakan. Satu-satunya, saya katakan lagi satu-satunya yang bisa kita bawa menghadap Tuhan. Kalau kita tidak berfokus pada kekekalan, kita tidak berfokus pada iman, ya, ini otomatis kalau kita tidak berfokus pada kekekalan, kita tidak akan berfokus pada iman, maka nanti ketika kita mati, kita menghadap Tuhan, kekayaan kita, kepandaian kita, kekuatan kita, kehebatan kita, tidak ada artinya. Tuhan punya jauh lebih dari apa yang kita punya. Tuhan punya jauh lebih daripada kita, lebih daripada yang kita punya. Dia cuma minta satu. Seperti Lukas 18 ayat 8b kalau tidak salah. Ketika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bukannya tidak ada iman. Kata ini adalah kata-kata kalimat paradoks yang dikhawatirkan oleh Yesus. Jangan-jangan ketika dia datang, gak ada iman. Imannya dimaksud ini adalah iman yang tulus dan murni. Bukan iman hanya berdasarkan kepentingan diri sendiri. Karena sekarang sudah sangat-sangat banyak. Saya sering katakan hati-hati dengan media sosial. YouTube yang menyampaikan firman Tuhan. Tidak semuanya benar. Iman yang dibentuk bukan secara tulus. Hanya mengatakan kata-kata iman demi untuk memegahkan dirinya sendiri. Itu berbahaya. Kalau kita memakai praktek-praktek seperti itu, otomatis kita pun kena transfernya. Carilah iman yang memiliki ketulusan dan kemurnian. Tidak ada lain selain untuk kemuliaan Tuhan. Iman yang seperti itu yang Tuhan berkenan. Dan iman yang seperti itu yang akan menuju pada kemuliaan. Jangan sampai tujuan kita benar, jalan kita salah. Karena semua orang menganggap yang dia lakukan adalah benar. Menganggap tujuannya benar. Tapi ternyata salah. Ini yang benar-benar saya sangat khawatirkan. Dan setiap kali melangkah saya berpikir, sudah sesuai enggak dengan firman Tuhan? Yang saya temukan adalah saya sering kadang-kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi karena saya berusaha untuk menyadari, saya akan berusaha juga untuk memperbaiki. Kita semua sudah memenuhi kebutuhan roh. Firman Tuhan yang masuk sudah banyak. Kita punya sebuah konsep. Tapi kalau konsep ini tidak sepenuhnya dikuasai Roh Kudus yang tulus dan murni, maka kita akan mengalami jalan yang salah. Kita tidak akan memperoleh kemuliaan. Walaupun kita sudah merasa pada jalan kemuliaan Allah. Ini jangan sampai terjadi. Karena sia-sialah pelayanan kita, sia-sialah pengirian kita yang sudah susah payah. Korban waktu, korban tenaga. Mungkin kita diejek orang tapi ternyata salah.
Yang benar adalah kita harus selalu melihat pada standar kita, yaitu firman Tuhan. Selidikilah firman Tuhan. Kalau kurang jelas, selidikilah bahasa aslinya, seperti kebiasaan Bunda. Supaya kita bisa mengetahui kebenaran yang benar-benar benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini secara singkat kita sudah belajar bagaimana supaya kita tidak tawar hati. Pelajarannya singkat, tapi saya harap perenungannya panjang. Karena kita akan berusaha benar-benar pada situasi seperti sekarang, kita jangan sampai tawar hati dengan 3 hal. Yang pertama adalah berfokus pada kemajuan batiniah. Yang kedua berfokus pada kemuliaan. Yang ketiga berfokus pada kekekalan, hafal di luar kepala. Tapi mari kita sama-sama jalankan. Tuhan Yesus memberkati.